Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan masa dewasa tengah serta salah satu aspek penting yang memengaruhinya, yaitu pemahaman ciri antar generasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Ilmi dengan 3 angka terakhir di NIM 100. Masa dewasa tengah merupakan tahap perkembangan manusia yang berlangsung pada rentang usia sekitar 40 hingga 60 tahun. Pada fase ini, individu mengalami berbagai perubahan baik secara fisik, kognitif, maupun sosial emosional. Secara fisik, mulai terjadi penurunan fungsi tubuh secara bertahap, namun di sisi lain, secara psikologis, individu justru mencapai kematangan dalam berpikir dan bertindak. Menurut teori perkembangan psikososial Erikson, masa dewasa tengah berada pada tahap generativity versus stagnation. Artinya, individu memiliki dorongan untuk memberikan kontribusi kepada generasi berikutnya, seperti membimbing anak, berbagi pengalaman, atau berperan aktif dalam masyarakat. Jika hal ini tercapai, individu akan merasakan makna hidup. Sebaliknya, jika tidak, individu dapat mengalami perasaan stagnasi. Fokus utama dalam pembahasan kali ini adalah pemahaman ciri antar generasi. Pemahaman antar generasi merupakan kemampuan individu untuk memahami perbedaan nilai, pola pikir, sikap, dan perilaku antara kelompok usia yang berbeda, seperti generasi muda, dewasa, dan lansia. Individu pada masa dewasa tengah memiliki posisi yang unik karena berada di antara generasi yang lebih tua dan generasi yang lebih muda. Oleh karena itu, mereka sering berperan sebagai penghubung atau jembatan antar generasi. Ciri pertama dari pemahaman antar generasi pada dewasa tengah adalah kemampuan menjadi mediator. Individu mampu menjembatani perbedaan pandangan antara orang tua dan anak. Ciri kedua adalah meningkatnya toleransi terhadap perbedaan. Pengalaman hidup yang panjang membuat individu lebih terbuka terhadap berbagai sudut pandang. Ciri ketiga adalah kesadaran terhadap perubahan sosial. Individu dewasa tengah menyadari bahwa dunia terus berubah, terutama dalam hal teknologi dan budaya. Namun demikian, perbedaan antar generasi juga sering menimbulkan tantangan, seperti perbedaan cara berpikir, gaya komunikasi, hingga penggunaan teknologi. Hal ini dapat memicu konflik jika tidak disertai dengan pemahaman yang baik. Kemampuan memahami antar generasi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pengalaman hidup, tingkat pendidikan, budaya, lingkungan keluarga, serta perkembangan zaman. Pemahaman yang baik terhadap perbedaan generasi memiliki banyak manfaat. Di antaranya adalah meningkatkan kualitas hubungan dalam keluarga, mengurangi konflik, serta menciptakan keharmonisan dalam kehidupan sosial. Sebaliknya, kurangnya pemahaman dapat menyebabkan kesenjangan komunikasi dan konflik antar generasi. Pemahaman ciri antar generasi sangat penting dalam berbagai konteks. Dalam keluarga, membangun hubungan romantis antara orang tua dan anak. Dalam pekerjaan, menghadapi perbedaan generasi di tempat kerja. Dan dalam masyarakat, menjaga kohesi sosial dalam perubahan zaman. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa masa dewasa tengah merupakan fase penting dalam kehidupan manusia. Salah satu kunci keberhasilan pada tahap ini adalah kemampuan memahami ciri antar generasi. Dengan pemahaman yang baik, individu dapat menjalankan perannya secara optimal serta menciptakan hubungan yang harmonis dengan berbagai generasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.